Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Fitra Nadia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum ke pembelajaran, kakak ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Misalnya nih, pengamatan tentang tumbuhan, atau juga kepada sebuah benda, atau juga boleh ke sebuah bangunan, museum gitu. Apa kalian pernah? Nah, kalau kalian pernah, hal atau kegiatan yang kalian lakukan merupakan salah satu dari kegiatan teks laporan hasil observasi. Namun kegiatan tersebut belum kalian buat menjadi sebuah teks. Kalau sudah dilaporkan menjadi sebuah teks, maka hal tersebut termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Jadi bisa kita garis bawahi, observasi itu merupakan pengamatan. Nah, oleh karena itu dapat kita definisikan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi informasi berupa fakta dari hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi dapat diamati atau diklasifikasikan ke dalam beberapa fenomena. Yang pertama ada fenomena alam. Nah, kalau fenomena alam, kalian bisa mengamati contohnya sebuah tumbuhan atau hewan atau bisa juga keadaan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu ada fenomena peristiwa budaya. Nah, kalau peristiwa budaya kalian bisa mengamati seni, kemudian bahasa atau juga adat istiadat. Dan yang ketiga yaitu fenomena kondisi sosial. Nah, kalau kondisi sosial kalian bisa mengamati transportasi atau bisa juga hukum atau bisa juga sebuah pendidikan. Nah, selanjutnya teks laporan hasil observasi ini biasanya disajikan dalam bentuk karya tulis dan yang paling utama biasanya berdasarkan fakta-fakta. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, mengenai struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Saya singkat menjadi PU, DEBA, dan DEMA. Apa itu PU? PU itu kepanjangan dari pernyataan umum. Nah, biasanya kalau pernyataan umum ini sendiri bisa kita kalau secara lebih mudah gitu ya, biasanya ada kalimat definisi. Contoh ada wayang merupakan gitu ya, kalau ada merupakan, ialah, yaitu, adalah gitu ya. Nah, kemudian ada di paragraf pertama di awal gitu ya, dia bersifat umum, belum menjelaskan apapun tentang pembahasan yang akan kita bahas dari tema tersebut, maka itu merupakan pernyataan umum. Dan yang kedua, DEBA. DEBA itu adalah deskripsi bagian. Nah, kalau yang ini sudah masuk ke klasifikasi atau penjenisan dari tema yang kita bahas. Dan yang ketiga ada DEMA, yaitu deskripsi manfaat. Biasanya berada di paragraf terakhir. Isinya tentang apa sih, Kak? Isinya tentang ya manfaat apa saja yang kita bahas dari tema tersebut. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada kata serta frasa, verba, dan nomina. Oke, di sini kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama kita bahas kata. Ada yang tahu di sini kata itu apa? Biasanya kita sering banget loh menggunakan kata, berkata-kata gitu ya. Nah, apa itu kata? Oke, betul. Menurut KBBI, kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Berarti kata tersebut tidak
atau belum mendapat pengulangan kayak gitu ya. Terus tidak ada gabungan kata gitu. Contohnya apa? Banyak ya, contohnya makan, berlari, tidur, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, selanjutnya ada frasa. Apa itu frasa? Ada yang sudah tahu di sini atau pernah mendengar atau pernah baca? Oke, betul. Kalau dari buku atau internet panjang banget ya. Nah, di sini kakak simpulkan, frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru. Gitu. Dia juga tidak melebihi batas fungsi gitu ya. Nah, kalau memiliki makna baru gimana maksudnya Kak? Oh tentu, ini kan gabungan dua kata atau lebih ya. Contoh, kita menggabungkan kata jam dengan tangan. Jam dan tangan berbeda makna kan? Kalau kita gabungkan menjadi makna baru ya, jam yang kita gunakan di tangan. Nggak mungkin dong jam tangan yang kecil kita gunakan di dinding gitu ya. Nggak mungkin. Nah itu dia berarti memiliki makna baru. Dan tidak tidak melebihi batas fungsi gitu. Kenapa? Karena contoh, dia fungsinya sebagai predikat. Ya dia ada di predikat. Tidak mungkin dia melebihi batas fungsi dia gitu. Ya. Oke, sampai sini paham tentang konsep kata dan frasa? Oke, kalau kalian paham, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang kata verba. Apa itu verba? Ada yang tahu di sini verba itu apa? Oke, betul. Jadi, verba merupakan kata kerja. Yang paling gampangnya gitu ya, kata kerja. Kata kerja banyak ya. Menggambar, menulis, bercerita, berlari, tidur, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, kalau frasa verba, tadi tuh frasa kan gabungan kata ya. Sekarang gabungan katanya itu kata kerja. Contohnya apa? Oke, betul. Contoh sedang makan, sedang tidur, sedang berlari, dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada kata sedang itu digabungkan bisa merupakan frasa verba. Lanjut lagi sekarang ke nomina. Apa itu nomina? Ada yang tahu di sini? Oke, betul. Nomina merupakan kata benda. Oke, sekarang yang pertama, kata nomina dulu. Berarti kata benda, gampang ya, banyak. Di sekeliling kita banyak sekali loh kata benda. Ada buku, ada ini tirai, jendela, pulpen, gawai, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, sekarang kalau frasa nomina, berarti gabungan katanya itu dia bermaknanya atau kata intinya itu kata benda. Contohnya apa? Oh betul, banyak ya, banyak. Buku tulis, tadi jam tangan, papan tulis, ya itu merupakan kata benda semuanya, ya kan? Oke, paham di sini? Oke, kalau paham kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, pembahasan kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu tentang afiksasi. Oke, sebelum ke sana, kakak ingin menjelaskan dulu bahwa dalam kegiatan berbahasa, kita mengenal ada kata dasar dan kata bentukan. Kalau kata dasar itu apa ya? Oke, jadi kalau kata dasar merupakan kata yang belum mendapat imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan juga pemajemukan. Sedangkan kalau kata bentukan berarti kata yang telah mendapat imbuhan atau disebut juga afiksasi, ada juga telah mendapatkan pengulangan atau reduplikasi dan juga pemajemukan. Nah, berarti di sini kita akan bahas tentang afiksasinya nih, imbuhannya. Afiksasi sendiri terdiri apa saja sih? Ada yang tahu di sini? Oke, betul. Jadi ada me, ber, ter, di, ya kan? Pe ada juga ya. Terus ada apa lagi? I, ada an, ada kean, ada pean, ya, ada mekan, dan lain sebagainya. Wah, banyak ya ternyata. Nah, afiksasi ini sendiri bisa merubah suatu kata dasar loh. Maksudnya gimana tuh Kak? Ya, contoh kita dari kata ajar. Nah, kalau ajar itu kan kata kerja ya. Misal mendapat imbuhan pe di depan. Pe ditambah ajar menjadi apa? Pelajar. Pelajar itu siapa? Orang, ya kan? Nah, dia berarti dapat
mengubah makna dari kata tersebut. Tuh, kalau imbuhan ya, kalau imbuhannya berubah ya. Kalau ber, me, ter, di itu biasanya kata kerja ya. Jadi bisa kalian ingat nih imbuhan ini gitu ya. Kalau ada imbuhan me, ber, ter, di, maka dia merupakan kata kerja. Tuh, ini dari jenis katanya ya. Terus kalau ada imbuhan apa lagi? Imbuhan pe, ke an ya. Dia biasanya merupakan kata benda. Kayak bisa kita buktikan. Dari kata makan. Makan itu kata dasar kan? Kata dasarnya makan itu jenisnya kata benda ya. Misal mendapat imbuhan me di depan, jadi memakan itu masih kata kerja kan. Nah berarti me itu kata kerja. Kalau termakan juga kata kerja. Nah terus kalau kita mendapat imbuhan an di belakang, makan tambahan, jadi makanan. Makan itu kata apa? Kata benda ya kan. Gak mungkin dong kata kerja kan gak bisa, makanan itu gak bisa gerak-gerak gitu ya. Tuh, itu maksudnya ya. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, yang pertama kita bahas kalimat definisi dulu. Kalimat definisi itu apa sih? Definisi berarti arti ya, penjelasan. Oke, betul. Berarti kalimat definisi itu merupakan penjelasan dari suatu objek yang kita teliti atau kita amati gitu ya, yang kita jadikan tema tersebut. Contohnya apa? Biasanya nih kalau kalimat definisi berarti ada kalimat penjelasannya itu adalah, ialah, yaitu, merupakan gitu ya. Contoh, wayang merupakan kebudayaan dari Indonesia. Contoh ya. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat definisi. Selanjutnya ada kalimat deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan, penggambaran. Berarti sudah ada penjelasan khusus dari ciri-ciri, pengelompokan, klasifikasi kayak gitu ya. Jenis ciri itu apa? Sudah mulai dibahas tuh satu persatu. Wayang itu contohnya, wayang ada berapa jenis nih? Sudah ada tuh di sana penjelasannya. Terus apalagi? Kalau deskripsi, misalnya wayang itu berasal dari mana saja gitu ya, dari mana gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam kalimat deskripsi. Kaidah kebahasan selanjutnya yaitu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, ini udah mulai serius ya. Jadi yang pertama kita bahas yaitu kalimat simpleks dulu. Kalimat simpleks bisa juga disebut dengan kalimat tunggal. Apa definisinya, ada yang tahu di sini? Oke, jadi kalimat simpleks itu merupakan kalimat yang memiliki satu klausa. Ciri-ciri kalimat dulu deh sebelum ke sana. Ciri-ciri kalimat itu apa ya? Dia mirip-mirip dengan klausa ya. Oke, betul. Jadi dia memiliki satu pola yaitu subjek dan predikat. Satu subjek dan satu predikat gitu ya. Minimal kan ada S dan P ya kalimat itu. Terus diakhiri tanda baca, titik, tanda seru atau tanda tanya. Itu merupakan kalimat ya. Jadi tadi kita konsep ke kalimat dulu sebelum kalimat simpleks. Kalau kalimat itu syaratnya apa? Minimal memiliki S dan P, memiliki subjek dan predikat ya. Nah, terus diakhiri apa? Tanda baca titik, tanda seru atau tanda tanya. Tapi bukan tanda koma, bukan ya. Berarti belum diakhiri dong kalimatnya. Nah, terus kalau kalimat simpleks tadi, kan tunggal tuh. Dia memiliki satu pola S dan P, ya kan? Contohnya apa? Contohnya ada saya sedang makan. Saya sedang makan. Saya di sini apa fungsinya? Subjek atau predikat? Oke, betul, subjek. Dia orang ya. Saya di sini orang kan, berarti dia subjek. Saya sedang makan, kata kerja. Berarti dia predikat, gitu ya. Nah, satu pola aja kan, S dan P, satu pola. Berarti dia merupakan contoh dari kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Oke, paham sampai sini? Kalau paham, kita lanjut ke kalimat kompleks atau kalimat majemuk.
Nah, kalau kalimat kompleks berarti kebalikan nih. Kalau tadi ada satu pola, ini ada dua atau lebih pola. Ya, ada dua klausa gitu ya. Contohnya, tadi kan saya sedang makan. Tinggal tambahin misalnya saya sedang makan dan dia sedang tidur. Biasanya yang paling gampang kalau ada dua klausa itu ada kata hubung atau konjungsi. Tadi kan konjungsinya dan gitu ya. Ada kata hubung tuh menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Gitu ya. Klausa yang pertama yang mana? Yang aku sedang makan. Ya kan? Itu satu pola, SP. Terus klausa keduanya yang mana tadi? Aku dan dia sedang tidur. Dia sedang tidur. Dia kan orang, berarti dia subjek. Sedang tidur predikat. Nah, berarti itu pola yang kedua. Itu berarti klausa yang kedua. Karena di sini ada dua pola, ada dua klausa, maka dia disebut dengan kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Nah, kalimat majemuk atau kalimat kompleks sendiri terdiri dari dua macam. Ada subordinatif dan koordinatif atau disebut juga kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Udah agak-agak ribet ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dari kalimat majemuk setara atau disebut juga dengan kalimat kompleks koordinatif. Apa itu kalimat kompleks koordinatif? Ada yang tahu? Oke. Jadi kalau kalimat kompleks koordinatif atau setara itu dia kalimatnya dapat berdiri sendiri. Jadi antara satu klausa dengan klausa yang lainnya itu tidak saling menerangkan. Nah, ditandai pula dengan konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Salah satunya nih yang akan kakak sebutkan ya, ada dan, atau, tetapi, dan lain sebagainya. Bisa kalian cari sendiri ya, di internet banyak karena ada beberapa gitu ya, jadi bisa kalian cari sendiri. Contoh kalimatnya nih. Contoh kalimatnya yang tadi tuh. Contoh, aku sedang makan dan dia sedang tidur. Aku sedang makan, maknanya jelas ya. Kita di sini tidak menerangkan itu dia sedang tidur, tidak kan? Atau sebaliknya, dia sedang tidur tidak menjelaskan yang aku sedang makan. Ya kan? Nah, itu dia masuk ke dalam kalimat kompleks koordinatif atau setara. Nah, kalau yang paling gampang lagi, takut bingung gitu ya, itu tadi kamu tahu konjungsi dari kalimat majemuk setara ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat majemuk bertingkat atau disebut juga dengan kalimat kompleks subordinatif. Kalau yang tadi dapat berdiri sendiri, nah yang sekarang dia tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi satu klausa dengan klausa lainnya itu saling menerangkan atau ada yang menerangkan dan diterangkan. Nah, kalau yang tadi kan ditandai dengan konjungsi koordinatif ya. Kalau sekarang ditandai dengan konjungsi subordinatif. Contohnya apa? Ini kalau contoh dari kakak ada ketika gitu ya, sehingga, karena. Tuh, biasanya kalau yang sebab akibat itu masuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat. Karena dia tidak dapat berdiri sendiri, ada yang menerangkan dan diterangkan gitu ya, dan lain sebagainya, banyak. Ini makin banyak kalau subordinatif. Kalian bisa cari sendiri itu di internet ya, tanda-tandanya apa aja tuh dari konjungsi subordinatif. Sekarang kakak akan menjelaskan dari contoh kalimatnya. Contohnya, aku sedang makan ketika dia tidur. Aku sedang makan ketika dia tidur. Nah, di sini ketika dia tidurnya itu menerangkan si aku yang sedang makan itu loh. Oh, berarti si aku sedang makan ini ketika dia itu lagi tidur gitu. Atau contoh yang lain, kita pakai karena ya, konjungsi karena. Saya sedang sakit karena kemarin saya terjatuh gitu. Nah, kemarin saya terjatuh di sini berarti menerangkan dia sedang sakit. Ya kan, dia sakit kenapa nih? Diterangkan lah, karena kemarin dia jatuh gitu ya, jatuh dari motor, jatuh dari mana, kayak gitu. Sampai sini paham?
Oke, kalau paham kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang interpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, di dalamnya terdapat dua macam yang akan kita bahas. Yang pertama ada ringkasan teks laporan hasil observasi dan yang kedua ada simpulan teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tentang ringkasan teks laporan hasil observasi. Nah, kalau ringkasan itu sendiri ada beberapa langkah nih. Yang pertama ada kita harus memahami isi dulu. Jadi kita baca, kemudian kita pahami itu isinya. Nah, kalau kita sudah paham, langkah berikutnya yaitu kita harus menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara kita menentukan pokok-pokoknya, Kak? Oke, jadi kita harus tahu dulu ya, kalimat utamanya ada di mana. Dalam suatu paragraf kan memiliki satu kalimat utama ya. Letaknya ada di mana saja? Ada di awal, di akhir, bisa juga campuran. Kalau di awal namanya deduktif ya. Jadi ada deduktif di awal, induktif di akhir. Gitu ya. Jadi kalian tinggal baca awal sama akhir aja dulu. Kalau yang di awal atau yang di akhirnya itu berupa kalimatnya masih umum, maka dia itu kalimat utama atau kalimat pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nih diminta untuk meringkas dari sebuah teks laporan hasil observasi, ada 3 paragraf. Nah, kamu temukan dulu paragraf pertama, kalimat utamanya yang mana. Paragraf kedua, paragraf ketiga tuh kalimat utamanya yang mana. Kemudian gabungkan, dirangkai menjadi satu paragraf utuh. Gitu. Ya, itu caranya. Jadi dikembangkan lagi tuh dari pokok-pokok yang telah kamu temukan tadi. Nah, itu dia meringkas ya. Nah, selanjutnya yaitu simpulan. Nah, kalau simpulan tuh gimana, Kak? Nah, kalau simpulan berarti kamu menyimpulkan teks laporan hasil observasi itu. Ya. Jadi kalau simpulan itu sendiri dari hasil pemahaman atau penalaran kita yang kita pahami. Jadi kita simpulkan kira-kira apa nih? Gitu ya. Kalau yang tadi kan ringkasan itu diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Nah, kalau simpulan itu yang kita pahami aja. Kira-kira nih kesimpulannya apa? Kita tarik lurus gitu. Intinya tuh tentang apa sih? Gitu pembahasannya. Tuh dia perbedaannya ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Nah, sekarang kita telah masuk ke dalam pembahasan terakhir dari materi teks laporan hasil observasi, yaitu tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Tadi kita sudah belajar banyak ya, dari awal. Konsep awal dulu nih dari teks laporan hasil observasi, definisinya kan. Terus kita masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, mari kita sekarang praktekkan dari teori-teori yang telah kamu pelajari tadi. Nah, untuk menyusun teks laporan hasil observasi ada beberapa langkah. Yang pertama, kamu harus menentukan topik yang akan kamu bahas. Jadi kamu mau topik apa nih yang akan kamu amati? Oh, misalnya tentang lingkungan gitu ya, tentang lingkungan sekolah atau lingkungan rumah itu boleh. Nah, kalau kamu sudah tahu topik apa yang akan kamu ambil, langkah selanjutnya yaitu kamu mengumpulkan fakta-fakta. Kamu amati nih. Nah, kamu kumpulkan fakta-fakta itu. Misalnya kalau di lingkungan sekolah gitu ya, terdapat banyak tumbuh-tumbuhan, segala macamnya. Itu nanti bisa ada di bagian deskripsi bagian gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kamu sudah mengumpulkan fakta, ada yang namanya mendaftar topik-topik penting. Jadi kamu buat tulis topik-topik pentingnya itu apa saja. Gitu ya. Oh, misalnya kamu mau bahas tentang jenis-jenis tumbuhan di sekolahnya atau fasilitas sekolah segala macam. Itu kamu catat. Nah, kalau kamu sudah tahu nih, baru kamu menyusun kerangka laporannya. Disusun dulu tuh kerangka-kerangkanya. Habis ini mau bahas apa ya? Habis ini mau bahas apa ya? Kayak gitu. Nah, kalau sudah kamu tulis kerangkanya, maka yang terakhir kamu kembangkan tuh laporan kamu itu secara utuh. Jadi kan tadi baru kerangka, terus dikembangkan lagi kalimat-kalimatnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dia tadi materi dari teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa video ini kalian like, komen,
subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.